186 pelajar di SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah, 12 Februari disebutkan terpapar COVID-19 varian Omikron berdasarkan hasil swab yang dijalani para siswa. Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bersama Dandim 0211 Tapanuli Tengah dan Kapolres langsung meninjau lokasi para pelajar yang dikarantina di asrama SMA Matauli. Bupati mengatakan para siswa yang menjalani isolasi terlihat baik-baik saja. Namun sesuai aturan protokol kesehatan, maka dilakukan karantina selama 10 hari termasuk pemberhentian proses belajar tatap muka. Kepolisian Resort Polres Sibolga menggelar patroli berskala besar bersama unsur TNI dan Satpol PP pemerintah Kota Sibolga dalam upaya pengamanan dan penanggulangan COVID-19. Patroli dilaksanakan Sabtu malam 12 Februari bertujuan memonitor kegiatan masyarakat serta antisipasi gangguan Kamtibmas dan mencegah potensi kerumunan di wilayah Kota Sibolga. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja menyampaikan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan sudah sangat minim. Hal itu akibat euforia masyarakat karena wilayah Kota Sibolga sempat nihil kasus COVID-19 dan persentase vaksinasi yang tinggi. Dua pelajar sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Tapanuli Tengah berhasil lulus dan diterima di universitas luar negeri. Kedua siswi SMA Matauli Pandan itu adalah Marta Debrina Togatorop, siswi asal Porsea, sedangkan Sinta Sisilia Ambarita, siswi penerima Kartu Indonesia Pintar KIP dari keluarga petani yang berdomisili di Kabupaten Samosir. Keduanya akan kuliah di bidang studi ilmu fisika dan manufacturing engineering University of British Columbia, Kanada, serta mendapatkan beasiswa yang dijadwalkan berangkat pada bulan Juli tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Sekolah Matauli Pandan Deden Rahmawan menjelaskan, sebelumnya pihak sekolah mengutus 4 orang pelajar untuk mengikuti program afirmasi Taman Sains di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dari keempat pelajar tersebut, 2 diantaranya berhasil lulus. Faisal Harepa, remaja berusia 13 tahun yang disiksa oleh ayah tirinya dengan cara diikat di pohon dan tangannya dibakar, saat ini kembali melanjutkan sekolah. Seperti telah diberitakan N2S TV beberapa waktu lalu, Faisal merupakan korban penganiayaan ayah tirinya hingga mengalami cacat permanen. Dan akibat tidak adanya biaya, Faisal pun sempat putus sekolah di kelas 2 SMP. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Jeptumori saat mendampingi Faisal bersama neneknya serta Komite Masyarakat Danau Toba KMDT Kota Sibolga ke Madrasah Sanawiyah Islamiyah Kota Sibolga 14 Februari lalu. Jamil menuturkan hal itu terwujud atas bantuan dan kepedulian para donatur dan Kementerian Sosial, sehingga Faisal dapat kembali melanjutkan sekolah dengan fasilitas lain seperti seragam sekolah, smartphone, serta dana tabungan sebanyak Rp9.500.000 untuk keperluan dan biaya sekolah. Pelaksanaan ibadah Minggu Septuagesima Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Pandan, Tapanuli Tengah 13 Februari dipimpin Penetua S. Boru Dabuke yang menyampaikan khotbah dengan tema "Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan". Penetua S. Boru Dabuke menjelaskan Minggu Septuagesima adalah 70 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian terkait dengan tema yang diangkat disebutkan bahwa umat manusia di dunia tidaklah sendiri, namun selalu berdampingan dengan Tuhan.
Diharapkan para jemaat dapat mengambil sukacita dari tema khotbah bahwa umat manusia harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan untuk menjalani hidup sehari-hari. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang penerapan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kota se-Sumatera Utara 14 Februari mengikuti rapat koordinasi yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan di Aula Topas Hotel Wisata Indah Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, dalam rakor tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Sibolga sudah menerapkan program jaminan sosial bagi pekerja di Kota Sibolga, mulai dari pejabat pemerintah, honorer, serta swasta. Selain itu, Wakil Wali Kota menyerahkan santunan kematian BPJS kepada keluarga THL PMK PP sebesar Rp42 juta. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana mengatakan, dengan menjadi peserta penerima jam sostek, para pekerja akan lebih merasa aman karena terlindungi oleh jam sostek, mulai dari sakit, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kematian, dan pensiun. Pareses HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah dan Nias, Pendeta Donda Simanjuntak, Senin 14 Februari memimpin acara tradisi Parahiton Bungkulan Gedung Baru Rumah Singgah Rehabilitasi Bersumber Masyarakat RBM Hepata. Parahiton Bungkulan adalah salah satu tradisi dengan menggantung buah pisang, bibit pohon kelapa dan tebu yang melambangkan kemakmuran. Tradisi adat suku Batak ini kerap dilakukan pada saat melakukan pembangunan rumah atau gedung baru jika sudah memasuki tahap pembuatan atap. Acara tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian progres pembangunan rumah singgah RBM Hepata sudah rampung kurang lebih 70%. Rumah singgah RBM tersebut diharapkan rampung bulan April yang akan datang untuk dimanfaatkan tempat pelatihan dan rumah singgah RBM dengan jumlah dampingan 361 orang. Ratusan pedagang pasar Sibolga Nauli pada 15 dan 16 Februari lalu memberikan pengajuan permohonan dan pengaduan tentang verifikasi pemilik pelataran dan kios di pasar Sibolga Nauli. Hal itu berdasarkan peraturan Wali Kota Sibolga tentang tata cara penempatan kembali para pedagang pasca pemindahan pedagang ke Stadion Horas. Sebelumnya, petugas terkait telah melakukan pendataan bagi para pedagang di pasar Sibolga Nauli sebelum direlokasi. Para pedagang yang tidak terdata untuk memberikan pengaduan dan pengajuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga. Disebutkan banyak pedagang yang mengaku bahwa berdasarkan pendataan nama mereka tidak terlampir sebagai pemilik kios maupun pelataran sebagai pedagang pasar Sibolga Nauli. Pedagang mengatakan ketika pendataan terdahulu banyak kios dan lapak pelataran yang tutup dan dianggap tidak aktif berdagang. Ratusan warga kota Sibolga kembali mengantri dan berdesakan, bahkan mengabaikan protokol kesehatan untuk dapat membeli minyak goreng yang mengalami kelangkaan sejak 3 pekan terakhir. Pantauan N2S TV di salah satu agen penjual di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sibolga Kota, sejak pagi 17 Februari, ratusan masyarakat membawa jerigen kosong mulai dari ukuran kecil sampai besar, berbondong-bondong hingga berdesakan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok tersebut. Personil Polres Sibolga dan petugas Dinas Perhubungan turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan mengurai kemacetan lalu lintas akibat kerumunan dan luberan warga ke badan jalan.
Turnamen catur memperebutkan Danrem Cup secara resmi dibuka oleh Danrem 023 Kawal Samudra melalui Kepala Staf Kasrem 023 Kawal Samudra Letkol Infanteri Denny Angel Rupingi Kamis 17 Februari di Aula Makorem. Turnamen digelar merupakan satu wadah dan ajang pencarian bibit pemain catur yang berbakat dan handal di wilayah Korem 023 yang nantinya diharapkan berpotensi sebagai atlet berprestasi dalam olahraga catur. Selanjutnya mampu mengharumkan nama Sumatera Utara khususnya Korem 023 Kawal Samudra. Kasrem 023 Letnan Kolonel Infanteri Denny Angel Rupingi menyampaikan, turnamen catur tersebut dilaksanakan 2 hari 17 dan 18 Februari secara serentak di 6 lokasi Kodim dan Makorem 023 Kawal Samudra dengan jumlah peserta 30-40 orang di setiap lokasi. Selain mencari bibit berbakat, turnamen dimaksudkan sebagai bentuk kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat 18 Februari di Masjid Budi Sahati, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, bertindak sebagai khatib dan imam Ustadz Dr. Andes Amir Hasan Sihombing. Dalam khutbahnya, khatib menyampaikan judul keutamaan akhlakul karimah karena tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selain itu, akhlak menjadi salah satu prioritas utama dalam dakwah Rasulullah SAW karena syariat Islam sebagai jalan membimbing umat manusia di dunia untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus BKM Budi Sahati menyampaikan beberapa program kerja dalam tahun 2022 dan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di antaranya melakukan renovasi terhadap bangunan masjid seperti lahan parkir dan teras masjid serta tempat berwudu jamaah. Diharapkan kepada seluruh jamaah khususnya donatur dan pemerintah daerah untuk dapat mendukung dan membantu pelaksanaan renovasi Masjid Budi Sahati. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nauli Sibolga kini resmi menjadi Perumda dengan bentuk hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga yang kepemilikannya adalah satu daerah. Perubahan tersebut berdasarkan pengajuan Ranperda Pemerintah Kota Sibolga dengan Badan Perda DPRD Kota Sibolga yang telah dilakukan beberapa kali pembahasan selama 2 tahun. PDAM Tirta Nauli resmi berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga terhitung 1 Januari 2022. Hal itu dijelaskan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga, Ahmad Kennedy Manulang, saat konferensi pers yang digelar Jumat 18 Februari. Dengan perubahan status tersebut, Perumda Air Minum Tirta Nauli dapat lebih semangat dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah serta pelayanan jasa yang bermutu untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kota Sibolga. Edi Prambudi, Tim Produksi dan Dokumentasi N2S TV.